وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para jamaah yang ulun muliakan, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan kepada kita. Sampai saat ini masih kita rasakan, ya, sehingga sudah semestinya bagi kita untuk berusaha menggunakan sisa-sisa dari nikmat umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini untuk terus memperbanyak amal saleh, untuk terus memperbanyak ketaatan kepadanya. Karena seperti itulah ya bersyukur atau cara bersyukur yang sempurna. Jadi para ulama menyebutkan, jika kita ingin ya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sempurna, ada 3 hal yang semestinya kita lakukan. Yang pertama adalah lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah diberikan olehnya, baik yang kecil apalagi yang besar. Ya, lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian hati kita itu meyakini bahwasanya semua nikmat yang kita dapatkan sejatinya hakikatnya itu datang dari Allah. Hakikatnya itu adalah semua pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, jangan kita kemudian mengatakan, oh ini semua harta yang saya miliki, semua nikmat yang saya rasakan, ini semua hasil keringat saya sendiri. Ini semua hasil jerih payah saya sendiri. Lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti inilah si Qarun. Qarun itu kenapa Allah binasakan? Kenapa Allah tenggelamkan ke dalam perut bumi dia dan harta bendanya? Ya, karena dia mengatakan innama utitu ala ilmin indi, kata dia. Allah kisahkan dalam Al-Quran. Oh, ini harta benda ini aku dapatkan karena ilmuku, karena kelihayanku dalam berbisnis, karena kehebatanku dalam bekerja, dalam begawi, makanya banyak harta. Ya, dia tidak mengatakan itu datangnya dari Allah, sehingga itu mengakibatkan dia pelit, kikir, nggak mau zakat, nggak mau berbagi, sehingga Allah Subhanahu wa taala membinasakan dia. Maka yang kedua, ya, supaya syukur kita sempurna, yakini semua nikmat yang kita dapatkan hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari ya semata-mata jerih payah kita. Kemudian yang ketiga, cara bersyukur adalah dengan kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada jalan-jalan yang diridhoinya. Ya, kadang ini yang berat, tapi kita harus lakukan. Ya, jangan sampai Allah kasih kita nikmat, malah nikmat itu kita pakai bermaksiat kepada Allah. Ya,
Itu kan namanya nggak ada adab kita sama Allah. Ya, ibarat orang ngasih kita sesuatu, dengan sesuatu itu kita mencelakai orang itu. Ini sebagai pendekatan saja. Walillahil matsalul a'la. Jadi ya cara ketiga bersyukur kepada Allah, gunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita pada jalan-jalan yang diridhoinya. Jangan justru dipakai maksiat. Jangan justru dipakai untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini kita lakukan, berarti kita belum bersyukur namanya. Nah, begitu pula dengan nikmat umur ini. Nikmat umur, nikmat kesempatan ya yang masih diberikan kepada kita hingga detik ini. Mari kita gunakan dalam ketaatan. Kita gunakan pada hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengannya kita bisa meraih keselamatan di dunia, begitu pula nanti di akhirat. Nah, para jamaah yang ulun muliakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ya pembahasan kita dari kitab Ushulul Iman. Ya, itu tentang penjelasan ya pokok-pokok keimanan fi dhawil kitab was sunnah, berdasarkan cahaya dari Al-Quran dan Sunnah, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Pada pekan yang lalu terakhir kita sudah membahas tentang poin yang pertama yang menunjukkan bagaimana semangat Rasulullah SAW untuk menjaga akidah umat beliau. Itu Rasulullah SAW melarang kita dari yang melakukan jampi-jampi yang diharamkan, sehingga bisa menjerumuskan kita pada kesyirikan. Ya, jampi-jampi yang di dalamnya mengandung unsur minta tolong kepada jin, minta tolong kepada syaitan, apalagi minta tolong kepada selain Allah, maka jampi-jampi atau ruqyah seperti ini itu wajib untuk kita jauhi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaima syirkun." Sesungguhnya jampi-jampi, ya jampi-jampi yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu hukumnya haram. Adapun ruqyah atau jampi-jampi yang syar'i yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran, menggunakan doa-doa dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu yang dianjurkan. Ya, maka itu yang dianjurkan untuk kita lakukan. Bahkan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ridwanullahu taala alaihim jami'an. Dan para jamaah yang Allah muliakan, dalam hal meruqyah atau menjampi, itu yang paling afdal adalah kita yang menjampi meruqyah diri kita sendiri. Ya. Jadi sebelum minta tolong kepada orang, hendaknya kita dulu. Ya, yang terbaik itu adalah kita yang meruqyah diri kita. Ya. Belum lagi di sana ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwasanya untuk bisa meraih kesempatan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, salah satu yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wala yastarqul. Itu mereka adalah orang yang tidak minta untuk diruqyah. Ya, dalam hadis Ukasyah ibn Mihsan, hadisnya sahih. Ya, di sana Rasulullah SAW menyebutkan ada 70.000 dari umat beliau yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kata Nabi SAW, mereka adalah humul ladzina la yastarqun wala yatatayyarun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Salah satunya adalah humul ladzina la yastarqun,
itu mereka orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah. Makanya para ulama mengatakan sebaik-baik ya meruqyah itu adalah dengan ruqyah diri sendiri gitu. Ya. Nah, dan anak-anak kita juga misalnya eh, kadang ya, terutama yang masih bayi, ya bisa malam hari bangun menangis gitu, ya. Padahal udah dikasih ASI, tetap nangis, ya nggak mau tidur, itu bisa kita ruqyah dia, ya ruqyah sendiri dengan artinya kita sebagai orang tua yang langsung ruqyah dia. Ya, bisa kita bacakan misalnya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ambil air 1 gelas, bacakan itu surah-surah itu. Ya, kemudian kalau hafal doa-doa dari Nabi SAW, bacakan. Makanya di rumah kita itu usahakan ada kitab doa. Ya, seorang muslim itu harus ada di rumahnya kitab-kitab doa. Di antara kitab yang paling bagus adalah namanya Hisnul Muslim. Ya, artinya Hisnul Muslim, tameng benteng seorang muslim. Isinya doa-doa yang sahih, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Itu harus ada. Di sana ada lengkap doa-doanya. Itu kita bacakan di gelas itu yang berisi air. Nah, baru setelah itu nanti ya dibasahi ubun-ubunnya atau di wajahnya begitu. Kemudian perutnya, punggungnya, tangannya, kakinya. Biasanya ya, kalau itu anak itu diganggu oleh jin, insya Allah langsung tenang anaknya, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nah, itu dia kaitan dengan pembahasan kita yang lalu. Jadi Rasulullah SAW dalam rangka menjaga akidah umat beliau melarang kita dari ruqyah-ruqyah atau jampi-jampi yang tidak syar'i. Ya. Nah, kemudian sekarang yang kedua dari hal-hal yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menjaga keyakinan, menjaga akidah umat beliau supaya tidak terjerumus pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, khususnya kesyirikan, adalah at-tamaim. Itu larangan beliau menggunakan jimat-jimat. Ya, apa yang dimaksud dengan tamaim? Wahia ma yu'allam 'alal unuq wa ghairihi min ta'wizat aw kharazat aw idham aw nahwiha li jalbi naf'in aw daf'i durrin. Itu sesuatu yang digantung oleh seseorang, baik di lehernya, di tangannya, dijadikan gelang, ya, atau di perut, kadang di perut bayi diikat, atau di kakinya. Itu baik itu dari tulang belulang, ataupun dari kuningan-kuningan, atau dari benang, atau dari manik-manik, ya, atau dari rajah-rajah dan semacamnya. Tujuannya apa? Lijal binaf'in au daf'i durrin. Untuk mendapatkan manfaat, untuk menyehatkan, ya, dia pakai jimat untuk menyembuhkan, ya, au daf'i durrin, atau untuk menolak kemudaratan, untuk menolak penyakit, untuk menolak bala, untuk menolak gangguan jin dan semacamnya. Ya, ini semua namanya tamaim, jimat-jimat. Hukumnya apa? Kata beliau di sini at-tahrim, bahwasanya hal itu diharamkan. Bal hiya naw'un min anwa'i syirk, bahkan itu bisa menjerumuskan pada kesyirikan. Fiha lima fiha min at-ta'alluq bi ghairillah illa dafi'a illallah. Karena hal itu mengandung unsur, ya, menggantungkan diri kepada selain Allah, menggantungkan diri kepada makhluk.
bertawakal kepada makhluk. Padahal kan tawakal ini, menggantungkan urusan ini adalah ibadah yang harus hanya diperuntukkan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Hendaknya hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian bujur-bujur beriman. Ya. Dalam ayat yang lain Allah memerintahkan kita untuk mengikrarkan, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, hidupku dan matiku semuanya aku serahkan kepada Allah, Tuhan semesta alam. Ikrar seorang muslim. Nah, ketika seseorang pakai jimat-jimat untuk menolak bala, ya, untuk menyembuhkan penyakitnya, ini berarti dia telah menggantungkan urusannya kepada selain Allah. Ini berarti dia telah bertawakal kepada makhluk, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Idz la dafi'a illallah. Padahal sejatinya, hakikatnya tidak ada yang bisa menolak bala kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengangkat penyakit kecuali Allah. Ya. Wala yutlab daf'ul mu'dhiyat illa billah. Dan kita tidak boleh ya untuk minta agar ditolak bala kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Enggak boleh. Ya. Hendaknya hanya kepada Allah kita minta agar diselamatkan dari segala mara bahaya, dari segala musibah dan semacamnya. Ya. Kemudian dalam sebuah hadis an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jampi-jampi yang mengandung unsur minta tolong kepada selain Allah. Begitu pula at-tamaim, jimat-jimat. Wat-tiwalah, itu sihir, pelet dan semacamnya. Syirkun, semuanya adalah syirik. Jar Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim. Begitu pula dalam riwayat yang lainnya dari Abdullah bin Aqil dengan sanad yang marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Yang artinya barang siapa yang menggantung sesuatu itu dari jimat-jimat, Allah akan jadikan dia bergantung pada jimat itu. Ya, Allah jadikan dia bergantung, bujuran pada jimat itu. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala sudah nggak akan peduli kepada dia. Dan ini kita saksikan. Ya, orang-orang yang senang dengan jimat-jimat itu, seringkali hidupnya nggak tenang. Ya, nggak tenang hidupnya. Apalagi kalau lupa bawa jimatnya itu. Ya, keluar kota misalnya, lupa bawa jimatnya, wah, gusar. Ya, hidupnya nggak tenang. Itu kenapa? Gara-gara ini, barang siapa yang menggantung sesuatu, Allah jadikan dia bergantung pada ya sesuatu tersebut. Allah kan ya tidak pedulikan dia. Beda dengan orang yang hanya menggantungkan urusannya kepada Allah. Dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, dia tetap Allah. Allah insya Allah akan selalu menolong saya. Allah insya Allah selalu bersama saya. Itu orang-orang bertauhid seperti itu. Ya. Maka wajib kita jauhkan hal seperti ini. Ya, kadang ada orang katanya mau jihad, mau berangkat jihad, tapi berangkat jihadnya bawa jimat-jimat. Ya, katanya supaya kebal, supaya apa? La haula quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ya gimana kita mau ditolong oleh Allah kalau seperti itu? Ya, Nabi SAW sendiri, manusia yang paling mulia, manusia yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau nggak ada punya ilmu-ilmu kebal. Nggak ada. Bahkan beliau ketika perang Uhud,
beliau pakai baju besi 2 rompi. Ya, pakai baju besi 2. Itu pun beliau masih terkena anak panah, sehingga kita baca di sejarah ya satu gigi beliau patah gitu. Rasulullah SAW manusia yang paling mulia. Sekarang ada orang yang mau jihad, bawa jimat, bawa ini supaya kebal, sajam dan semacamnya. Enggak benar kayak gitu. Ya. Nah, kembali ya. Jadi Nabi SAW bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukkila ilaihi." Barang siapa yang menggantung suatu, Allah akan jadikan dia bergantung pada jimat tersebut. Kemudian dalam hadis Uqbah ibn Amir dengan derajat yang marfu' sampai kepada Nabi SAW juga, hadisnya sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu." Yang artinya barang siapa yang menggantung jimat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyempurnakan urusannya. Na'udzubillah. Dia orang yang bergantung hidupnya kepada jimat-jimat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sempurnakan urusannya. Nah, ini bahayanya pakai jimat-jimat. Maka wajib kita jauhi. Kemudian juga dalam hadis yang lain dari sahabat yang sama, itu Uqbah ibn Amir, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Rawahu Ahmad. Hadis sahih. Yang artinya barang siapa yang menggantung jimat-jimat, maka dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah, ini bisa menjerumuskan pada kesyirikan, sehingga wajib untuk kita jauhi. Kemudian kata beliau di sini, "Fahadzan nusus wa ma fi ma'naha fi tahdhir min ar-ruqwa asy-syar'iyyah allati kanat hiya ghalib ruqal Arab, fanaha anha lima fiha min asy-syirki wa ta'alluq bi ghairillah." Maka berdasarkan hadis-hadis yang kita sampaikan tadi itu, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, telah mewanti-wanti kita agar jangan sampai kita melakukan hal-hal tersebut, baik itu dari jampi-jampi yang tidak syar'i ataupun menggunakan jimat-jimat. Ya, nah, kita nggak perlu jimat itu, cukupkan diri dengan doa-doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Ya, seperti misalnya doa, "A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq." Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang mendatangi satu tempat, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai' atau lam yadurruhu syai' hatta yartahila min, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Artinya barang siapa yang mendatangi satu tempat kemudian dia membaca doa, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dari keburukan seluruh makhluknya. Nah, barang siapa yang baca doa ini, kata Nabi SAW, tidak akan ada yang bisa memudaratkan dia, tidak akan ada yang bisa mencelakakan dia sampai dia beralih dari tempat itu. Nah, ini yang harusnya kita pakai, doa-doa kayak gini, bukan bawa jimat-jimat apapun bentuknya. Ya, doa-doa ini kita hafalkan, kita amalkan. Ya, ketika keluar rumah, baca doa keluar rumah. Apa doanya? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal hanya kepadanya, tidak ada daya dan upaya melainkan atas pertolongan dari Allah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang baca doa ini akan dikatakan kepada dia, kufita wa wuqita wa tanahha anka syaitan. Wahai anda yang membaca doa keluar rumah, Allah akan memberikan kecukupan kepada anda, Allah akan lindungi anda, dan syaitan tidak akan berani dekat-dekat dengan anda. Nah, ini doa-doa itu. Ya. Anak kita mau berangkat mainan, mau berangkat ke sekolah, ada doa yang Nabi ajarkan.
Ya, sunnah kita pegang ubun-ubunnya, bacakan doa, u'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Itu kita bacakan anak-anak kita. Jangan dikasih jimat. Ya, kadang ya subhanallah, anaknya mau mondok dikasih jimat. Ulun ketemu di pondok Qurratu A'yun, anaknya jujur. Ya, dia bilang, "Pak, boleh nggak ini ulun kemarin disuruh sama abah sama ibu bawa ini supaya aman di pondok." Nggak benar kayak gitu. Ya, maka ulun jelaskan tentunya dengan bahasa yang ini. Ya, sehingga itu entah dikemanakan, dikembalikan atau dimusnahkan nggak tahu. Ya. Jadi nggak boleh. Nabi sendiri mengatakan itu haram. Ya. Jadi kembali tadi, ketika anak kita tidak berangkat mainan, ya berangkat sekolah, sunnah pegang ubun-ubunnya. U'idzuka, aku minta perlindungan untukmu. Bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitanin wa hammah, dari keburukan syaitan, dari keburukan hewan-hewan yang berbisa, wa min kulli ainin lamah, dan dari keburukan mata-mata yang dengki. Nah, kemudian kita lepas anak kita pergi main, pergi sekolah. Doa-doa seperti ini mesti kita hafal pada jamaah yang mulia. Sehingga kita insya Allah akan lebih tenang rasanya. Karena Nabi SAW sudah menjanjikan hal itu. Menjanjikan perlindungan kalau kita membaca doa-doa yang ya beliau ajarkan kepada kita. Ada juga doa keluar rumah selain yang tadi itu, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Itu doa, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au ujhala alayya. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu ketika keluar rumah ini dari menyesatkan orang atau disesatkan, dari tergelincir atau dijadikan tergelincir, dari berbuat zalim atau dizalimi, dari berbuat bodoh atau dibodohi. Ini juga pilihan lain dari doa keluar rumah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Sebenarnya sudah komplit, semua sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Cuman kitanya kadang yang malas belajar, yang malas menelaah, yang malas membaca. Makanya tadi ulun katakan perlu ada buku doa di rumah kita. Ya. Kemudian di sini Syekh menyebutkan, wa idza kana al-mu'allaq min al-Qur'an fa hadhihi al-mas'alah ikhtalafa fiha ahlul ilm. Ini bagaimana kalau yang digantung dijadikan jimat itu adalah Al-Quran. Kadang ada Al-Quran dibuat kecil gitu, ditaruh dalam ini, ya itu dibawa kemana-mana. Atau mungkin ayat-ayat Al-Quran dia tulis, dibungkus rapi, dibuat sebagai gantungan, dibawa kemana-mana. Apakah itu boleh? Nah, kata beliau di sini, ikhtalafa fiha ahlul ilm. Para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Fadhahaba ba'duhum ila jawazi dzalik wa minhum man mana'a dzalik. Ya. Wa qala la yajuzu ta'liqul Qur'an lil istishfa' wa shawab li wujuhin arba'ah. Namun penulis kitab ini, ya beliau lebih condong mengatakan bahkan Al-Quran itu lebih selamat. Ya, lebih selamatnya itu tetap tidak dijadikan sebagai jimat-jimat tadi itu. Lebih selamatnya. Walaupun beliau nggak mengatakan haram, tapi lebih selamat. Dengan alasan-alasan berikut ini. Satu, kata beliau, umumun nahyi an ta'liqit tamaim wala maksusun lil umum.
Pertama, alasan beliau karena keumuman larangan menggantung membawa jimat-jimat itu. Ya. Jadi hadisnya umum. Ya, gantungan jimat dalam bentuk apapun itu dilarang oleh Nabi SAW. Hadisnya umum dan tidak ada dalil yang mengkhususkan. Ini alasan beliau yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, saddun lidzari'ah, untuk menutup celah-celah pintu supaya tidak terjerumus kepada yang lebih berbahaya. Benar, ya, menjadikan Al-Quran sebagai gantungan jimat atau semacamnya, ada yang memperbolehkan. Tapi kalau ini dibebaskan, kadang itu bisa menjerumuskan pada hal yang lebih berbahaya. Gitu. Ya, mungkin berawal dari ayat-ayat Al-Quran, nanti ujungnya pakai yang lain gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, alasan beliau, annahu idza 'allaqa fala budda an yamtahina al-mu'allaq bi mahmalihi ma'ah. Orang kalau menjadikan Al-Quran sebagai jimat, ya besar kemungkinan dia akan menghinakan Al-Quran itu. Ya kan? Bisa kalau ditaruh di lehernya nanti kena keringat, kena apa. Kan badan kita ini nggak selamanya fresh ya. Ya. Kadang dibawa masuk ke dalam WC. Padahal kan membawa Al-Quran ke dalam WC apa? Haram hukumnya. Nggak boleh. Nah, maka dengan alasan-alasan seperti ini kata beliau, ya, bahwasanya semestinya bagi seorang untuk menjauhi semua itu. Ya, menjauhi jimat-jimat, ya apapun itu bentuknya, dan mencukupkan diri dengan doa-doa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Ya, walaupun kita sama-sama sepakat mengatakan Al-Quran itu adalah penyembuh. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa." Dan kami turunkan Al-Quran sebagai penyembuh bagi kalian. Ya, tapi dimaksud adalah dengan kita membacanya atau menjadikannya sebagai ayat-ayat ruqyah tadi itu. Bukan kemudian dibawa kemana-mana, ya bacanya nggak pernah, ya dan semacamnya. Nah, jadi itu dia yang kedua dari halal yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menjaga akidah umat beliau. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga ini masih mirip sebenarnya dengan yang kedua, tapi dibedakan oleh Syekh, itu labsul hilqah wal khayt wa nahwiha. Itu seseorang menggunakan gelang-gelang atau benang-benang atau semacamnya. Al-hilqah adalah qit'ah mustadirah. Hilqah itu adalah sesuatu yang dibentuk bundar, min hadidin, baik itu dari besi, au zahabin atau emas, au fiddatin atau perak, au nuhasin atau kuningan, au khaytin atau benang, wa qad yuj'alu fis suq awil katan au ghairi dzalik, atau yang lainnya. Wa kanat al-arab fil jahiliyah tu'alliqu hadha wa mithlahu li daf'id durri au jaflin naf au jalbin nafa. Di mana orang-orang Arab di zaman jahiliyah melakukan hal ini. Ya, melakukan apa namanya? Atau memakai hilqah, ya, gelang-gelang seperti ini. Maka disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidur hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang kafir Quraisy di zaman dahulu, ya, dan peringatan kepada kita sekarang, ya, qul afara'aytum ma tad'una min dunillah. Coba kalian jelaskan kepada kami tentang tuhan-tuhan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. In aradani Allah bidurin hal hunna kashifatu durri. Apakah ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan menimpakan kemudaratan kepada kalian, tuhan-tuhan kalian selain Allah itu bisa menyelamatkan kalian? Ya. Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati.
atau ketika Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan manfaat, memberikan rahmat kepada kalian, apakah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah itu bisa menolak itu semua? Qul hasbiyallah. Katakanlah, ya hasbi Allah, cukup Allah bagiku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hendaknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka berserah diri. Hendaknya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpikir, ya, bahwasanya apa yang kita jadikan sebagai tandingan-tandingan, apa yang dijadikan sebagai tandingan-tandingan bagi Allah dari makhluk-makhluk itu tidak bisa berbuat apa-apa. Termasuk jimat-jimat tadi itu, termasuk hilqah-hilqah tadi itu tidak bisa memberikan manfaat hakikatnya, tidak bisa menolak mudarat. Yang bisa memberikan manfaat, yang bisa menolak mudarat, menolak bala, hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Kemudian dalam hadis di sini dari Imran ibn Husain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi ilqa min sufrin. Jadi pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bermajelis bersama para sahabat. Kemudian Nabi SAW melihat ada seorang sahabat pakai gelang dari kuningan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Mahadhi, apa yang kau pakai itu?" Qala minal wahina, minal wahina. Kata sahabat itu, "Wahai Rasulullah SAW, aku pakai gelang kuningan ini untuk menolak penyakit, untuk menolak bala, untuk menolak keburukan." Faqala, maka Nabi SAW bersabda, "Inzikha, lepas itu, buang itu. Fa innaha la taziduka illa wahna." Sesungguhnya itu yang kamu pakai itu tidak akan menambahkanmu kecuali kelemahan. Semakin kau pakai itu semakin lemah kamu. Semakin kau pakai itu, ya, semakin engkau jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jin semakin senang sama kamu. Memang seperti itu. Orang kalau sudah senang nyimpen jimat-jimat, biasa itu, ya, jin itu senang di rumahnya. Itu akan menjadi sarangnya jin biasanya. Ya, baik jimat-jimat dari, ya, apalah bentuknya, dari keris kah, atau dari apa namanya yang dipajang-pajang. Karena itu bisa jadi sarangnya jin. Dan ulun pernah nonton beberapa video orang-orang yang sedang diruqyah, ya, ketika diruqyah dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi, jinnya itu mengatakan kawan-kawannya itu ngumpul di sana, ditunjuk ada tempat dipajang, dianggap itu sebagai jimat, ngumpulnya di sana, kata dia. Ya. Jadi jimat itu justru akan menjadikan kita lemah, sehingga mudah dikuasai oleh jin dan syaitan. Makanya kata Nabi SAW di sini, innaha la taziduka illa wahna. Apa yang kau pakai itu dari kuningan itu, ya, tidak akan menambahkan bagimu kecuali kelemahan. Ya, kemudian Rasulullah SAW bersabda, unbudha anka, buang itu darimu. Fa inna kalau muta wa hiya alaika ma aflahta abada. Karena kalau engkau mati sedangkan itu masih engkau pakai, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Ini sabda Nabi, bukan ucapan ulun. Ulun hanya menyampaikan. Ulun ulangi, kata Nabi SAW, kalau engkau mati sedangkan jimat itu masih engkau pakai, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Na'udzubillah. Padahal kan yang kita cari keberuntungan, ya, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jangan sampai gara-gara pakai jimat-jimat itu kita nggak beruntung selama-lamanya, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, sudah Isya, kita tutup saja, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang tadi kita dengarkan sedikit ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.